Saya bisa jadi pejabat hebat, gue mau usut tuh, brengsek itu. Itulah dendam saya masuk ke politik sebetulnya. Kalau enggak, saya nggak pernah nasib saya itu masuk ke politik. Nah, sekarang saya mau siang ini putuskan sama saya sebelum saya pergi, berapa yang udah lulus tuh tidak lulus. Kasih tahu saya dulu jujur. Kalau nggak bapak semua saya pecat. Seluruh PNS ini dipecat. Mungkin Jumat ini ada pemecatan lagi kepala dinas. Dan silakan gugat saya tantang ya PNS. Oh dia berani lapor SMS saya, namanya saya pecat PNS-nya langsung. Makanya suruh dia lapor sama kita, dia rekam kita pecat kok. Jadi sekarang saya lagi demen pecat PNS. Harusnya angkatan generasi kita itu merasa malu, nggak korbanin nyawa, apa darah aja enggak kok. Cuma nggak korupsi masa nggak sanggup. Latar belakang politik Ahok yang benci terhadap koruptor. Percayalah bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok namanya kini kembali bersinar setelah dirinya dinyatakan resmi menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan BUMN Pertamina milik negara. Saya rasa sudah putus dari beliau. Pak Basuki akan menjadi komisaris utama di Pertamina. Selain itu, ia juga digadang-gadang sebagai pembersih para birokrat nakal atau koruptor yang selama ini menjadi momok besar bagi perusahaan tersebut. Saya nggak tahu maksud mafia migas itu apa ya. Pak. Saya kan bukan godfather. Jika melihat jejak karirnya sebelum masuk di dunia politik, pria kelahiran Manggar, Belitung Timur ini dahulunya merupakan seorang pengusaha. Usai menyelesaikan pendidikannya di Universitas Trisakti dan mendapat gelar sarjana teknik geologi pada tahun 1989, Ahok kemudian mendirikan sebuah perusahaan bernama CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah di tanah kelahirannya. Setelah menggeluti bidang tersebut selama 2 tahun, Ahok lalu memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 dengan mengambil jurusan bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia Jakarta dan mendapat gelar Master in Business Administration atau MBA. Dengan bermodal pengalaman di bidang kontraktor dan gelar yang disandangnya, Ahok pun diterima kerja di PT Simaksindo Primadaya di Jakarta, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik. Di PT tersebut, Ahok menjabat sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Namun di tahun 1992, ia pun memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halaman untuk membangun sebuah perusahaan yang bernama PT Nurindra Eka Persada, di mana perusahaan tersebut didirikan sebagai persiapan untuk membangun pabrik gravel Peksen atau GPS pada tahun 1995. Sayang langkahnya terhenti di tahun 1995. Pabrik Ahok ditutup pemerintah lantaran ada oknum pemerintah yang menerbitkan sertifikat hutan lindung di lahan tambang miliknya. Karena merasakan pahitnya berhadapan dengan politik dan birokrasi yang korup, membuat Ahok berniat untuk terjun ke dunia politik dan menjadi pejabat. Saya pengalaman dulu dengan oknum kehutanan, Menteri Kehutanan. Saya pengalaman betul itu. Saya mau bersaksi, mau bukti, saya berani. Saya kalau satu hari saya bisa jadi pejabat hebat, gue mau usut tuh, brengsek itu. Hutan lindung pantai disikat perusahaan sawit, 500-an hektar. Lalu solusinya apa? Saya paksa mengeluarkan surat. Semua izin tambang yang di dalam hutan lindung saya cabut. Itulah dendam saya masuk ke politik sebetulnya. Kalau enggak, saya nggak pernah nasib saya itu masuk ke politik. Awal mula karir Ahok di dunia politik, ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PPIB yang saat itu dipimpin oleh Dr. Syahrir. Dan pada pemilu 2004, ia pun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004 hingga 2009. Selama menjabat di DPRD, Ahok berhasil menunjukkan integritasnya dengan ikut dalam aksi menolak praktik KKN. Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan dari rakyat yang mendorongnya untuk maju sebagai calon Bupati Belitung Timur di tahun 2005. Dan ia pun berhasil memenangkan pilkada tersebut dengan mengantongi suara 37,13% dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005 hingga 2010. Baru menjabat 2 tahun sebagai bupati, Ahok mendapat dukungan dari masyarakat untuk mengikuti pemilihan gubernur di tahun 2007. Namun sayangnya ia gagal dalam pilgub tersebut. 2 tahun kemudian, Ahok kembali mengikuti ajang kompetisi politik, yakni mencalonkan dirinya di pemilu legislatif 2009 sebagai caleg dari Partai Golkar. Hasil dari pemilu legislatif itu pun cukup memuaskan. Ahok berhasil masuk menjadi anggota DPR dan menduduki kursi di Komisi 2.
Sebelumnya di tahun 2006, Ahok pernah dinobatkan oleh majalah Tempo sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Dan di tahun 2007, ia dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan 3 Pilar Kemitraan yang terdiri dari Kadin, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia. Tahun 2012, nama Ahok kian mencuat karena dipilih Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PDIP dan Gerindra. Setelah melalui 2 tahap pilkada, akhirnya pasangan Jokowi Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017. Namun, belum genap 5 tahun, Gubernur Joko Widodo harus meninggalkan kursinya sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia, yang kemudian posisinya itu digantikan oleh Ahok. Melihat kiprahnya, kita bisa mengatakan bahwa berpolitik ala Ahok adalah berpolitik atas dasar nilai pelayanan, ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan, bukan politik instan yang syarat akan pencitraan. Wajar apabila Menteri BUMN Erick Thohir memilihnya untuk memimpin di perusahaan badan usaha milik negara Pertamina. Kasih kesempatan kita bekerja dan lihat hasilnya.